Lumpia Bali, di rumah aja rasa wisata. Perkenalkan, saya Kadek Nila Firontina, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya tingkat wisatawan ke Bali bisa menjadi peluang dalam bisnis. Sebagian besar pendapatan masyarakat Bali bergantung pada sektor pariwisata. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh Indonesia sejak Maret 2020, menyebabkan pariwisata di Bali melemah. Data Badan Statistik Provinsi Bali menyatakan bahwa wisatawan mancanegara yang datang ke Bali pada Agustus 2020 tercatat hanya 22 kunjungan, atau menurun sebesar 53,19% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Juli 2020. Bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2019, jumlah wisatawan asing ke Bali tercatat turun hampir 100%, atau lebih tepatnya 99,99%. Melemahnya sektor pariwisata di Bali berdampak pada menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat di Bali. Untuk dapat meningkatkan pendapatan di masa pandemi COVID-19, masyarakat mulai melirik UMKM sebagai solusi. Di sisi lain, bertambahnya saingan bisnis menjadi masalah bagi pedagang kecil yang telah berjualan sebelum adanya pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena meningkatnya saingan bisnis berbanding terbalik dengan jumlah konsumen di pasar. Salah satu yang terkena dampaknya adalah pedagang lumpia. Pedagang lumpia sangat mudah ditemui di hampir seluruh pantai yang ada di Bali, seperti Pantai Kuta, Sanur, dan Jimbaran. Menurunnya jumlah wisatawan ke Bali tentu berdampak pada menurunnya penghasilan dagang lumpia di pantai. Oleh sebab itu, Lumpia Bali hadir sebagai pengembangan lumpia tradisional menuju pasar nasional. Adapun profil dari usaha ini, nama usaha Lumpia Bali, bidang usaha kuliner, bentuk usaha industri makanan dan minuman, dan alamat di Taman Griya, Jimbaran, Bali. Berkurangnya profit pedagang kecil, khususnya pedagang lumpia di pantai akibat COVID-19 menjadi masalah utama yang mendasari terciptanya produk lumpia Bali. Ditambah dengan pemasaran yang hanya di wilayah sekitar pantai, menyebabkan tidak bertumbuhnya usaha kecil ini. Hal penting lainnya yang menjadi kelemahan penjualan lumpia secara konvensional adalah kurangnya inovasi produk. Produk lumpia yang sudah digoreng dan bumbu kacang khasnya hanya dapat bertahan 1 hari jika dijual dengan menjajakan ke pelanggan. Dari masalah tersebut, solusi yang dapat diberikan berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dengan menggunakan Business Process Management System adalah Process Engine. Permodelan bisnis lumpia Bali akan terbagi menjadi 2 departemen utama, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Marketing and Finance. Departemen Produksi akan bertanggung jawab pada proses pengelolaan produk yang berupa lumpia frozen dan saus kacang instan khas lumpia Bali, serta proses pengemasannya. Sedangkan Departemen Marketing and Finance bertanggung jawab pada pemasaran dan keuangan dalam bisnis. Business Analytics. Kebijakan pemerintah untuk menghimbau masyarakat tetap di rumah saja menjadi salah satu cara pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini mengakibatkan adanya pembaruan pola konsumsi masyarakat. Hasil penelitian oleh Permana yang dituangkan dalam jurnal berjudul Analisa Transaksi Belanja Online pada masa pandemi COVID-19 mendapat kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia berpengaruh terhadap pola penggunaan e-commerce oleh masyarakat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Peningkatan ini terlihat pada kuartal pertama tahun 2020 yang bertepatan dengan awal kemunculan kasus pertama COVID di Indonesia, dan terus meningkat pada kuartal kedua sebanyak 38% hingga saat ini. Hal ini merupakan peluang bisnis untuk melakukan pemasaran secara online.
Di sisi lain, diam di rumah tentu akan membuat jenuh masyarakat Indonesia. Libur Lebaran, Natal, dan Tahun Baru tidak dapat lagi dilakukan bersama keluarga besar di tempat wisata. Kerinduan konsumen pada suasana liburan akan dapat sedikit terobati dengan adanya lumpia Bali yang dapat dinikmati oleh konsumen tanpa harus ke Bali. Karena itu, misi Lumpia Bali untuk membawa suasana liburan ke rumah setiap konsumen. Collaboration Tools. Pemasaran. Batasan dalam pengenalan dan pemasaran secara besar-besaran lumpia khas Bali adalah pada pedagang yang tidak memiliki smartphone. Oleh sebab itu, pembuatan pemasaran secara terpisah dilakukan agar dapat membantu penjualan lumpia Bali. Penggunaan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dilakukan sebagai langkah pengenalan dan pemasaran produk. Dengan menggandeng influencer untuk mempromosikan produk di Instagram dan sosial media lainnya. Serta kerjasama manajemen Lumpia Bali dengan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia yang bertujuan untuk mempermudahkan konsumen untuk mengakses dan memesan produk secara online. Selain itu, pendaftaran toko beserta alamatnya di Google Maps dilakukan untuk mempermudah kerjasama dengan penyedia jasa antar seperti Grab, Gojek, dan lainnya. Pembayaran. Kini pembayaran tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, namun juga dapat menggunakan pembayaran secara online seperti transfer ke rekening bank ataupun pembayaran dengan aplikasi OVO. Pengiriman. Produk yang dikirimkan menggunakan packaging yang simpel dan aman agar kualitas produk terjaga sampai ke tangan konsumen, serta didukung juga dengan kualitas kinerja yang baik dari penyedia jasa antar produk Lumpia Bali. Feedback. Konsumen dapat memberikan feedback berupa kritik dan saran pada platform sosial media serta toko Lumpia Bali yang berada di Taman Griya, Bali. Kritik dan saran untuk pelayanan dan produk Lumpia Bali dapat juga disampaikan melalui e-commerce partner kami, yaitu Shopee dan Tokopedia. Content Manager. Penyimpanan dokumen berupa laporan keuangan, bukti transaksi, dan lainnya dapat disimpan di Google Drive. Apabila memerlukan kapasitas penyimpanan yang lebih besar ke depannya, penggunaan cloud menjadi alternatif penyimpanan dokumen milik Lumpia Bali. Sekian penjelasan mengenai bisnis Lumpia Bali, peluang bisnis tradisional menuju pasar nasional. Rasakan liburan di rumah aja bersama Lumpia Bali. Terima kasih.